Halo semuanya, selamat datang dalam presentasi kami dari kelompok 3 dengan topik konservasi tanah bagi kehidupan berkelanjutan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas betapa pentingnya menjaga tanah sebagai sumber daya alam yang sangat berharga namun terbatas, serta bagaimana upaya konservasi dapat menjamin keberlanjutan kehidupan kita semua. Tanah memegang peranan yang sangat besar dalam keberlangsungan hidup di bumi. Tanpa adanya konservasi, tanah berisiko mengalami degradasi, erosi, maupun pencemaran. Hal ini tentunya akan menurunkan produktivitas pertanian, mengancam ketahanan pangan, serta berdampak buruk pada siklus hidrologi, keanekaragaman hayati, dan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Salah satu alasan utama konservasi tanah adalah untuk menjaga kesuburannya. Tanah yang subur memiliki kandungan unsur hara yang cukup, struktur yang baik, serta mampu menahan air dengan optimal. Namun, kesuburan ini bisa menurun akibat erosi, pencucian unsur hara, atau penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Oleh karena itu, penerapan teknik konservasi seperti rotasi tanaman, pemupukan organik, dan penanaman tanaman penutup tanah sangat penting untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kesuburan tanah. Erosi menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kelestarian tanah. Air hujan maupun angin dapat mengikis lapisan tanah atas atau topsoil, yang merupakan bagian paling subur karena kaya akan bahan organik dan mineral. Jika lapisan ini hilang, tanah akan menjadi miskin hara dan tidak lagi produktif. Melalui teknik konservasi seperti pembuatan terasering, penanaman vegetasi penahan tanah, dan pembuatan saluran drainase, laju erosi dapat ditekan secara signifikan. Tanah juga berperan krusial dalam siklus hidrologi, yaitu menyerap dan menyimpan air hujan untuk kemudian dilepaskan secara perlahan. Tanah yang gembur dan berstruktur baik mampu menahan air lebih lama, sehingga ketersediaan air tanah tetap terjaga. Sebaliknya, tanah yang rusak, padat, atau tererosi akan kehilangan kemampuan ini, meningkatkan risiko banjir saat musim hujan dan kekeringan saat kemarau. Konservasi tanah, terutama dengan meningkatkan kandungan bahan organik, sangat membantu memperbaiki kemampuan tanah dalam menyerap dan menampung air. Tanah adalah rumah bagi miliaran mikroba, serangga, cacing tanah, dan organisme kecil lainnya yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem. Mikroba membantu menguraikan bahan organik, cacing tanah memperbaiki struktur tanah, dan serangga tertentu berfungsi sebagai pengendali hama alami. Jika tanah rusak akibat pencemaran atau pengolahan berlebihan, habitat mereka akan terganggu dan keanekaragaman hayati pun menurun. Melalui konservasi, habitat mikroorganisme tanah tetap terjaga sehingga fungsi ekologis tanah dapat berjalan optimal. Hubungan antara tanah dan ketahanan pangan sangat erat dan tak terpisahkan. Tanpa tanah yang sehat dan subur, produksi pertanian akan menurun drastis, yang tentu saja mengancam ketersediaan pangan bagi manusia. Dengan melakukan konservasi tanah, produktivitas lahan pertanian dapat tetap terjaga bahkan meningkat. Hal ini menjadi sangat penting di tengah pertumbuhan penduduk yang terus bertambah, di mana kebutuhan pangan pun semakin tinggi. Terakhir, konservasi tanah juga memiliki dimensi moral dan sosial. Tanah bukan hanya milik kita saat ini, melainkan juga warisan berharga bagi generasi mendatang. Jika kerusakan tanah dibiarkan tanpa perbaikan, masalah serius akan tertinggal untuk mereka di masa depan. Oleh karena itu, melakukan konservasi tanah adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai manusia untuk memastikan kelangsungan hidup dan lingkungan yang lestari bagi generasi yang akan datang. Setelah memahami betapa pentingnya konservasi tanah, kita juga perlu mengetahui berbagai ancaman yang sedang dihadapi tanah kita saat ini. Sebagai sumber daya alam yang sangat berharga, tanah ternyata rentan mengalami penurunan kualitas, kesuburan, bahkan kehilangan fungsinya sebagai penopang kehidupan. Ancaman ini bisa datang dari proses alam maupun akibat ulah manusia yang kurang bijak dalam memanfaatkannya. Perlu diingat, kerusakan tanah seringkali bersifat permanen karena pembentukan tanah memerlukan waktu yang sangat lama. Berikut adalah beberapa ancaman utama yang perlu kita waspadai. Ancaman pertama dan yang paling besar adalah erosi. Proses ini terjadi ketika lapisan tanah atas yang kaya bahan organik dan unsur hara terkikis oleh air hujan atau terbawa angin. Di daerah berbukit dan pegunungan,
Erosi akibat air sering terjadi saat curah hujan tinggi dan tanah tidak dilindungi oleh vegetasi penutup. Sementara di daerah kering, erosi angin lebih dominan karena minimnya tanaman penahan gerakan butiran tanah. Dampaknya sangat serius, hilangnya lapisan subur, penurunan produktivitas lahan, serta meningkatnya risiko banjir dan longsor. Selanjutnya adalah pencemaran tanah. Kondisi ini terjadi ketika zat-zat berbahaya masuk ke dalam tanah dan merusak kualitasnya. Penyebab utamanya meliputi limbah industri yang mengandung logam berat, penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan atau tidak terkontrol, serta penumpukan sampah plastik yang sulit terurai. Bahan pencemar ini dapat mengubah sifat kimia tanah, menurunkan tingkat keasaman atau pH, serta mengganggu keseimbangan mikroorganisme di dalamnya. Akibatnya, tanah menjadi kurang subur dan tanaman kesulitan menyerap nutrisi. Bahkan, pencemaran ini bisa membahayakan kesehatan manusia karena zat beracun tersebut dapat masuk ke rantai makanan melalui hasil pertanian. Ancaman ketiga adalah penggundulan hutan. Hutan sebenarnya berfungsi sebagai pelindung alami tanah dari erosi, menjaga kelembapan, dan memperkaya kandungan bahan organik melalui sisa-sisa daun yang jatuh. Namun, penebangan liar atau pembukaan hutan secara besar-besaran untuk lahan pertanian dan perkebunan membuat tanah kehilangan perlindungan ini. Tanpa tutupan pohon, air hujan langsung menghantam permukaan tanah sehingga mempercepat erosi. Selain itu, hilangnya akar pohon membuat tanah lebih mudah longsor, terutama di daerah lereng yang curam. Penggundulan hutan juga mengurangi kemampuan tanah menyimpan air, yang akhirnya memicu kekeringan dan merusak keseimbangan ekosistem. Keempat, ancaman akibat penggunaan tanah secara berlebihan. Tanah yang terus-menerus digunakan tanpa jeda atau pemulihan akan cepat kehilangan kesuburannya. Praktik pertanian intensif seperti penanaman satu jenis tanaman saja atau monokultur, pengolahan lahan tanpa rotasi, serta jarang atau bahkan tidak pernah diberi bahan organik membuat tanah cepat miskin unsur hara. Kondisi ini makin parah jika hanya mengandalkan pupuk kimia dalam jangka panjang. Akibatnya, tanah menjadi keras, kering, dan sulit lagi menunjang pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, diperlukan praktik pengelolaan tanah yang berkelanjutan, seperti rotasi tanaman, penggunaan pupuk organik, dan rebusasi. Terakhir, ancaman yang tak kalah serius adalah perubahan tata guna lahan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman, kawasan industri, atau infrastruktur menjadi ancaman nyata bagi ketersediaan tanah subur. Setiap hektare lahan produktif yang berubah fungsi tidak hanya mengurangi luas lahan pertanian, tetapi juga menghilangkan ekosistem yang ada di dalamnya. Selain itu, permukaan tanah yang tertutup beton atau aspal tidak bisa lagi menyerap air, sehingga risiko banjir meningkat dan siklus hidrologi pun terganggu. Di banyak wilayah, urbanisasi yang berjalan cepat mempercepat proses ini, yang pada akhirnya membahayakan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Demikianlah rangkuman materi mengenai ancaman terhadap tanah yang kami sampaikan. Semoga penjelasan ini semakin menambah kesadaran kita semua bahwa menjaga kelestarian tanah adalah tanggung jawab bersama demi masa depan yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Until